A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa dalam kajian buku The Entire City. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Ian Dallas. Dr. Ian Dallas ini adalah nama lain dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Beliau adalah ulama besar dari Eropa yang lahir di Skotlandia tahun 1930 dan wafat di kota Cape Town, Afrika Selatan tahun 2021. Jadi buku The Entire City ini adalah buku yang ditulis terakhir oleh Dr. Ian Dallas. Sepanjang hidupnya beliau menulis banyak kitab, banyak buku dengan dua nama. Ada satu nama ditulis dengan nama Ian Dallas, ini adalah nama asli beliau karena beliau seorang bule asal Skotlandia, dibesarkan di Inggris. Dan satu buku lagi ditulis dengan nama Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Jadi kita akan mengulas tentang buku The Entire City ini. Mengapa buku ini sangat relevan buat kita semua. Dan ini buku yang sangat menarik. Karena ini buku yang bisa memberikan kita jawaban terhadap situasi dan kondisi dunia pada hari ini. Jadi kalau kita melihat relevansi antara apa yang berlangsung di dunia dengan apa yang berlangsung di negeri kita, di Indonesia sekalipun, ini adalah sangat relevan. Karena apa yang diterapkan dan diamalkan oleh Indonesia ini tidak lepas dari sebuah sistem yang berasal dari Barat. Jadi pengamalan yang disebut dengan namanya demokrasi, modern state, republik, konstitusi, ini semuanya berasal dari Barat. Ini tidak berasal dari kasanah bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Jawa, ataupun kasanah dari bahasa Manado misalnya. Jadi kata-kata demokrasi, republik, konstitusi, positivisme, dan lain-lain, ini semua sumbernya dari Barat yang kita adopsi. Dan ini sekarang kita amalkan. Nah, problemnya, apakah pengamalan republik ini sudah sesuai dengan konsep yang dulu diterapkan di Barat? Dan bagaimana dengan pengamalan demokrasi dan lain-lain? Apakah ini sudah sesuai dengan format dan konsep ide yang dulu diterapkan? Maka dengan buku ini akan mendapatkan jawaban. Jawaban tentang bagaimana amalan tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi maka dari itu Ian Dallas memberikan banyak sekali literasi dalam buku ini yang ini tidak dijabarkan dalam universitas. Sama sekali jarang sekali ini diungkapkan dalam universitas, dalam bangku kuliah atau bangku sekolah secara umum. Tapi ini memberikan realitas atas persoalan yang berlangsung. Nah, Ian Dallas dalam buku ini sebenarnya adalah tafsir atas 3 esai. Esai yang pertama adalah sebuah karya tulis yang merupakan tafsir atas artikel Vindike contra Tyrannos. Vindike contra Tyrannos ini artikel panjang yang dulu ditulis oleh Duplessis Mornay pada abad ke-16. Kemudian Vindike contra Tyrannos juga itu kemudian ditafsir lagi oleh Harold Laski. Ini seorang advokat, lawyer dari Inggris yang kemudian pada tahun 2021 Ian Dallas menafsirkan kembali Vindike contra Tyrannos. Jadi dari Duplessis Mornay, kemudian Harold Laski, kemudian pada Ian Dallas. Apa itu Vindike contra Tyrannos? Vindike contra Tyrannos ini adalah perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Jadi artikel ini memberikan jawaban
bagaimana tirani kekuasaan. Posisi tirani kekuasaan pada zaman ketika Duplessis murni menuliskan artikel tersebut. Dan Ian Dallas memberikan kita jawaban kembali bagaimana posisi tirani kekuasaan pada era sekarang. Artikel yang kedua adalah tulisan sebuah drama yang ditulis oleh Christopher Marlowe. Christopher Marlowe ini adalah penasehat dari Raja Charles IX. Raja Charles IX ini adalah raja kerajaan Prancis. Massacre at Paris ini adalah peristiwa pembantaian kaum Huguenot. Huguenot ini adalah pemeluk Protestan. Mereka yang melawan gereja Katolik dan mereka pengikut dari Martin Luther dan John Calvin, dan mereka berseberangan dengan kelompok gereja Katolik Roma. Jadi pada zaman itu kekuasaan itu berada pada otoritas gereja Roma. Dulu pada abad pertengahan di Eropa, kekuasaan itu sentralistik pada Roma. Raja dan gereja itu adalah strata teratas. Jadi belum seperti sekarang. Sekarang ini strata teratas itu diduduki oleh kelompok para bankir. Bukan bangsawan strata teratas pada zaman sekarang. Karena bangsawan tidak lagi ada. Dulu strata teratas adalah bangsawan dan agamawan. Jadi raja dan gereja ini adalah kelompok elit. Gitu. Baru kemudian kelompok menengahnya itu para baron. Ini adalah orang kaya. Para tuan tanah dan lain-lain. Baru kelompok ketiga ini adalah masyarakat. Para proletar. Gitu. Nah, jadi dulu itulah tatanan masyarakat di Eropa. Nah, raja-raja Eropa dulu bergabung menjadi satu. Mereka bergerak dalam Liga Katolik, Persemakmuran Katolik Roma. Kalau kita sebut, kemudian istilah lain adalah Imperium Romanum Sacrum. Jadi namanya Raja Prancis, Raja Spanyol, Raja Inggris, Raja Swedia, Raja Denmark, ini dulu bersatu semuanya dalam satu liga, namanya Imperium Romanum Sacrum. Mereka di bawah otoritas gereja Roma. Yang melantik seorang raja di Eropa dulu adalah seorang paus, uskup dari Roma. Nah, jadi semuanya berada dalam otoritas agama. Itulah yang berlangsung pada abad pertengahan di Eropa. Maka yang namanya Perang Salib itu adalah proyek yang muncul dari Roma. Roma yang mentitahkan proyek itu untuk mereka merebut kembali Yerusalem dari tangan kekuasaan kaum muslimin. Setelah berhasil direbut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pasca pokoknya di zaman abad pertengahan, Eropa itu semua di bawah kendali raja dan gereja. Jadi belum seperti hari ini. Maka nanti kita bisa melihat bagaimana Eropa klasik dengan Eropa modern. Eropa klasik, raja dan gereja ini menduduki posisi elit. Pada zaman hari ini, raja di Eropa hanya sebagai simbolis saja. Hanya sebagai ondel-ondel. Kelasnya seperti itu. Tidak ada power. Tidak ada kekuasaan lagi. Masih ada yang namanya raja. Istana Buckingham di London itu masih ada. Tapi hanya sebatas simbolis. Kerajaan Prancis itu dihancurkan. Tidak ada lagi kerajaan. Raja Ratu Belanda masih ada. Tapi tidak punya power. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan di Eropa yang lainnya. Nah, pertanyaannya, powernya berada di mana? Absolute power ada di mana? Maka dari sinilah kita akan bisa melihat mengapa situasi itu bisa demikian. Nah, jadi peristiwa Massacre at Paris tahun 1572 ini diungkap oleh Ian Dallas dengan mengambil utuh drama yang ditulis oleh Christopher Marlowe. Ini menunjukkan bagaimana perang akidah. Dalam bahasa tanda kutip, ini adalah perang akidah yang berlangsung di internal
kaum Nasrani. Tapi dampaknya adalah mempengaruhi dunia sampai hari ini. Kemudian esai yang ketiga adalah drama yang ditulis oleh Ian Dallas sendiri berjudul Oedipus and Dionysius. Jadi Ian Dallas dalam buku ini berisikan tiga esai tadi, itu yang dia tafsir, yang dia tuliskan menjadi sebuah kitab yang diberi judul The Entire City. Artinya adalah kota yang sempurna. Jadi The Entire City ini adalah sebenarnya judul dari lukisan Mark Ernst, pelukis Prancis. Ian Dallas mengambil lukisan ini untuk menjadi cover bukunya. Jadi tulisan Mark Ernst pertanda bagaimana sebuah kota yang ideal, atau bagaimana the ideal state, negara yang ideal. Jadi sejak era dulu, sejak adanya peradaban, manusia ini selalu dicekoki bagaimana membangun satu kota yang ideal, satu kota yang sempurna. Maka The Entire City adalah kota yang sempurna. Maka setelah membaca buku ini, nanti kita akan memahami bagaimana bahwa kota yang sempurna itu adalah Madinah Al-Munawwaroh. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini dunia sudah seperti Madinah Al-Munawwaroh, atau kita menjauh pada kota yang sempurna tadi? Nah, maka Ian Dallas memberikan kita gambaran bahwa penulisan tafsir atas ketiganya dimaksudkan untuk mengemukakan bahwa kehidupan selalu berjalan dalam tiga tingkatan secara bersamaan. Tingkatan zohir, outward, tingkatan batin, inward, dan yang tersembunyi atau the hidden. Beliau memberikan pesan dalam membaca buku ini, bersabarlah, karena ini bukan sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang menarik. Jadi, dalam pembukaannya, di buku ini, Ian Dallas memberikan kita komentar terhadap artikel Vindike contra Tyrannos. Perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Ini sebuah sequel yang ditulis oleh Harold Laski, yang Laski mengambil dari artikel yang ditulis oleh Duplessis Mornay. Penulisan Vindike contra Tyrannos ini berlangsung pada abad ke-16 di Prancis. Jadi titik banyak yang diambil dalam buku ini adalah bagaimana peristiwa yang berlangsung di Paris tahun 1572 dan kemudian revolusi Prancis tahun 1789. Tahun 1572 ini adalah peristiwa besar genosida yang berlangsung di kota Paris. Apa yang berlangsung genosida itu? Pada tahun 1572, setiap tahun kaum Nasrani itu selalu merayakan hari pembantaian Santo Bartolomeus. Siapa Santo Bartolomeus? Ini adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam. Dalam dakwahnya, beliau ini dibantai oleh kaum Yahudi. Jadi umat Nasrani merayakan, memperingati hari pembantaian itu setiap tahun. Itu yang mereka peringati dengan hari Bartolomeus, gitu. Karena dakwahnya itu membuat dirinya menjadi tercabik-cabik. Nah, tahun 1572 pembantaian itu benar-benar berdarah. Hari peringatan pembantaian itu benar-benar menjadi sebuah pembantaian berdarah di kota Paris. Siapa yang dibantai? Yang dibantai ini adalah bangsa Prancis sendiri. Antara bangsa Prancis dengan bangsa Prancis. Yang menjadi perbedaan mereka hanya pada titik soal ideologi. Tadi kita ingat, munculnya Huguenot. Huguenot ini adalah para pengikut Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan kaum Protestan. Protestannya Prancis. Mengapa terjadi perbedaan antara Katolik dengan Protestan? Jadi dulu mayoritas semua orang mengikut pada Roma. Mereka menjadi Katolik Roma.
Nah, jadi ini adalah perpecahan kedua di kaum Nasrani. Setelah mereka pecah antara unitarian Konstantinopel dengan Roma, kemudian secara internal mereka kemudian pecah kembali. Pasca gagalnya proyek perang salib, kaum Nasrani ini kemudian banyak sekali mengalami hal-hal yang sifatnya irasionalitas. Jadi dalam praktek agamanya ini banyak diprotes oleh ulama-ulamanya Nasrani sendiri, terutama salah satunya oleh Martin Luther. Munculnya praktek indulgensi, penebusan dosa yang dibayar dengan uang dan lain-lain. Ini membuat banyak kejanggalan dalam penerapan keagamaan di kaum Nasrani. Maka muncullah banyak hal yang bersifat protes terhadap kebijakan-kebijakan fatwa-fatwa dari gereja Roma. Maka kemudian protes yang dilancarkan atas dakwah Martin Luther dan John Calvin, munculnya fatwa dari gereja Roma yang menganggap bahwa Lutheran atau pengikut Martin Luther dan Calvinis ini dianggap sebagai pelaku bidat. Bidat ini adalah bid'ah. Jadi bid'ah ini bukan cuma kosakata di zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada, sudah diterapkan. Maka Roma menganggap pengikut Lutheran dan John Calvin ini adalah pelaku bidat, dan hukuman dari pelaku bidat adalah layak untuk dihukum mati. Jadi begitu. Maka Raja Spanyol, Raja Prancis yang mereka ketika itu masih mengikut kepada Roma, mereka mengikuti fatwa tersebut. Sementara pengikut dari Lutheran dan Calvinis itu di Prancis sudah sangat membesar. Maka untuk bisa membendung ajaran Protestan tadi, Raja Charles IX kemudian melakukan perayaan Hari Santo Bartolomeus. Pada tahun 1572 itu diundanglah seluruh pengikut Protestan ke istana kerajaan Prancis. Pada malam itu semua makanan yang disiapkan itu diracun. Sudah dibumbui racun dan lain-lain, maka kemudian banyaklah kaum Protestan itu mati pada malam itu. Dan yang tidak mati diracun, mereka kemudian dipenggal dan dibunuh. Itu adalah genosida besar tahun 1572 yang sekarang ini tidak begitu dicatatkan oleh sejarah. Jadi siapa yang dibantai? Yang dibantai adalah kaum Protestan. Siapa yang membantai? Ini adalah kaum pengikut Roma. Jadi ini adalah perang saudara. Tapi dampak dari kejadian itu memberikan efek besar di bangsa Eropa. Karena kemudian mereka semakin mempertanyakan. Voltaire memberikan pertanyaan, jika Tuhan adalah sesuatu yang sifatnya rahmat, mengapa Tuhan menghendaki peperangan? Apakah benar ini segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan? Apakah benar raja adalah wakil Tuhan? Apakah benar uskup itu benar-benar berbicara atas nama Tuhan? Mengapa ada pembantaian? Jadi banyak hal-hal yang sifatnya irasional tadi makin menguat sehingga makin menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas agama. Dari situlah muncul permulaan sekulerisme. Tapi sebelum munculnya peristiwa Massacre at Paris itu, Eropa sudah dilanda yang namanya Renaissance. Renaissance ini adalah masuknya paham filsafat ke daratan Eropa. Jadi dari sini Yandala sudah memberikan pesan kepada kita dalam buku ini. Maka periksalah kembali Renaissance. Sementara di zaman kita, Renaissance ini adalah sesuatu yang diagung-agungkan. Renaissance ini dianggap sesuatu yang memberikan kita sebuah kebenaran. Padahal ini adalah permulaan dari petaka umat manusia di zaman hari ini. Karena Renaissance adalah
ajaran yang menganggap manusia ini adalah sebagai penyelidik. Gitu. Karena fatwa dalam Renaissance ini membantah dogma yang dulu sebelumnya berlaku di daratan Eropa Barat. Nah, Renaissance memberikan ajaran terutama doktrin yang disampaikan oleh René Descartes. Dia mengatakan bahwa manusia bukanlah objek, bukanlah subjek, bukanlah objek yang mengamati. Manusia adalah subjek yang mengamati. Manusia bukanlah objek yang diamati, tapi adalah subjek yang mengamati. Jadi kata Renaissance, manusia ini adalah pengamat, bukan lagi kita yang diamati. Nah, dogma yang sebelumnya kita adalah yang diamati. Kita adalah diamati oleh Tuhan. Doktrin-doktrin dalam Renaissance, kita adalah pengamat. Kita adalah subjek yang mengamati. Maka kata Descartes, manusia ini adalah mengamati semuanya. Tuhan, alam semesta, malaikat, manusia itu adalah masuk dalam wilayah akal penyelidikan manusia. Gitu. Jadi dari situlah permulaan munculnya bahwa yang namanya segala sesuatunya adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Karena manusialah yang mengamati. Gitu. Jadi doktrin itulah yang muncul dan ini bertentangan dengan dogma Gereja Roma. Nah, jadi sebelum fatwa doktrin soal yang sifatnya sekularistik ateisme tadi, maka perlawanan Renaissance ini masuk dalam pertarungan kosmosentris, di mana kita bisa melihat peristiwa Kopernikus dan Galileo Galilei. Kopernikus membantah dogma dari Gereja Roma yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Kopernikus juga mengatakan bumi bukan pusat tata surya. Galileo juga mengatakan demikian. Maka kemudian mereka mengambil teori yang diterapkan oleh kaum Mu'tazilah dalam Islam. Nah, jadi Renaissance ini adalah masuknya filsafat dalam dunia Kristen. 2 abad sebelum Renaissance atau 3 abad sebelum Renaissance, dunia dalam belantara Islam ini sudah mengalami situasi serupa. Adanya dialektika perdebatan besar ketika kaum muslimin menggunakan buku-buku filsafat Yunani kuno. Maka inilah yang disebut dengan kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis. Gitu. Maka kita bisa melihat tokohnya ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan lain-lainnya. Maka di situ pada abad ke-900-an Hijriah, 1000 Hijriah, dalam dunia Islam muncullah perdebatan panjang antara Imam Al-Ghazali yang mengeluarkan Tahapud al-Falasifa, yang kemudian dibalas oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus dengan mengeluarkan Tahapud at-Tahapud. Jadi dialektika itu sangat besar. Nah, pada zaman itulah muncul juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengembalikan akidah umat, menyelamatkan akidah umat, sehingga umat tetap pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada zaman itu juga sebelumnya ada Imam Asy'ari. Maka mengapa sekarang kita kenal yang namanya ada sifat 20? Itu adalah dalam rangka untuk meluruskan akidah. Nah, dari penyimpangan yang mana sifat 20? Penyimpangan yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Nah, jadi sifat 20 itu adalah rangka untuk meluruskan penyimpangan akidah yang disebabkan oleh pengaruh paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah ketika umat Islam memfilsafatkan Islam. Renaissance adalah ketika umat Kristen memfilsafatkan Kristen. Nah, jadi barang yang sama ini berpindah. Jadi kalau kita membaca sedikit tulisan dari Nur Kholis Majid, Cak Nur, beliau pernah mengutip apa yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Nah, dalam dia perdebatan itu mereka mengatakan
Sebenarnya dunia ini hanya pertarungan antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd. Kalau di timur yang menang adalah Imam Al-Ghazali. Kalau di barat yang menang adalah Ibnu Rushd. Nah, jadi kalau kita memahami sequel sejarah tadi, maka ini akan bisa sangat berkaitan. Jadi di barat, pahamnya Mu'tazilah ini berkembang. Mereka melahirkan yang namanya Renaissance di Eropa. Nah, di timur, di dalam belantara Islam, paham Mu'tazilah ini kemudian mandek. Tidak lagi berkembang. Umat Islam kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melahirkan era kejayaan Islam. Zaman Utsmaniyah, Sultanan Mogul, Sultanan Mataram, dan lain-lain. Nah, kita kembali kepada sequel yang berlangsung di Eropa. Nah, di Eropa, otoritarisme itu berlangsung di tangan raja dan gereja. Nah, sementara dogma-dogma gereja dan fatwa yang dilancarkan oleh raja ini kebanyakan sudah bersifat tidak lagi rasional. Jadi peristiwa Magna Carta yang berlangsung di kerajaan Inggris tahun 1215 ini menunjukkan perlawanan yang dilakukan oleh kaum kesatria. Kaum kesatria Inggris, mereka melawan terhadap titah Raja John yang dianggap sudah menyimpang. Nah, jadi dari situ menunjukkan bahwa titah raja bukan serta-merta itu adalah perintah Tuhan. Karena dulu doktrinnya adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Nah, karena raja dianggap wakil Tuhan. Nah, itulah yang berlangsung sampai era Renaissance. Nah, kemudian muncullah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sampai kemudian muncul Martin Luther. Martin Luther menyampaikan sebuah protes. Banyak sekali hal-hal yang diungkap oleh Martin Luther terhadap ketidakrasionalan dari praktek yang diterapkan oleh gereja Roma. Dampaknya adalah Martin Luther memiliki banyak pengikut. Nah, pengikut inilah yang kemudian semakin membesar, ini yang dianggap membahayakan posisi kerajaan dan posisi gereja Roma. Maka muncullah fatwa bahwa pengikut Luther dan pengikut John Calvin ini pelaku bidat. Maka ini harus dibunuh. Maka dari sini mempengaruhi yang namanya paham sekulerisme. Jadi lahirnya sekulerisme ini adalah buah dari Renaissance di Eropa. Karena manusia yang dulu meyakini segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan, maka kemudian bergeser menjadi bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Nah, dari sinilah asal mulanya. Dan itu berlangsung dalam beberapa bidang. Mulai dari wilayah kekuasaan, wilayah hukum, sampai kemudian wilayah perdagangan. Maka kalau istilah sekarang kita bisa memahami dalam wilayah kekuasaan, maka muncullah manhaj politik yang ini berasal dari sekulerisme. Dalam wilayah hukum kita mengenal yang namanya positivisme. Dalam wilayah perdagangan maka kita mengenal yang namanya kapitalisme. Tiga wilayah inilah yang kemudian mempengaruhi yang namanya absolute power. Jadi dari titik kejadian itu, maka kita bisa melihat pesan yang disampaikan oleh Ian Dallas ini sangatlah relevan untuk kita lihat lagi di era sekarang. Ian Dallas mengatakan, di tengah keruntuhan dan debu dari gairah klasik, Leninisme Rusia, mimpinya Zionisme, serikat buruh yang dikira pemikirannya tidak bisa diarahkan, dari sana kita dapat melihat bahwa pengetahuan tentang politik alam adalah bak permata yang berkilauan. Ini adalah. Jadi Ian Dallas membawa kita untuk melihat kembali antitesa dari manhaj politik yang berasal dari sekulerisme. Maka ketika setelah peristiwa Massacre at Paris,
Maka muncullah tulisan artikel panjang dari Duplessis Mornay yang menuliskan Vindike contra Tyrannos, perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Nah, tulisan ini kemudian banyak menjadi rujukan orang-orang Eropa ketika itu untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok raja dan gereja. Nah, jadi ada Guillaume Fox Day ketika itu kemudian mendapatkan perlawanan. Sampai kemudian nanti akhirnya kita bisa memahami mengapa orang percaya Vox Populi, Vox Dei. Jadi Vox Populi, Vox Dei ini tidak serta-merta lahir begitu saja. Ini muncul dari awalnya adalah Vox Rei, Vox Dei. Suara raja adalah suara Tuhan. Gitu. Nah, maka kita kembali apa yang disampaikan oleh Ian Dallas. Munculnya dampak besar dari tulisan dari Duplessis Mornay ini melahirkan manhaj politik. Apa itu manhaj politik? Maka muncullah dalam wilayah kekuasaan, orang-orang Eropa mulai tidak mempercayai lagi raja adalah wakil Tuhan. Lantas siapa yang berhak menjadi pangeran? Berhak menjadi raja? Niccolo Machiavelli menuliskan kitabnya Il Principe. Nah, ini ditulis pada masa-masa Renaissance dalam rangka untuk melawan kekuasaan dari seorang raja yang absolut dan gereja Roma. Jadi absolute power pada era itu berada di tangan raja dan gereja. Machiavelli mulai membantah. Dalam kitabnya Il Principe, alinea pertama, dia menuliskan satu kata yang kemudian sampai hari ini masih dipergunakan. Kata itu adalah lo stato. Stato. Dalam bahasa Italia, lo stato. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi state. Nah, dalam bahasa Belanda, staat. Jerman juga menyebutnya staat. Dalam bahasa Prancis, l'État. Inilah yang kemudian dijadikan terjemahan terhadap kata state. Indonesia menerjemahkannya menjadi kata negara. Nah, terjemahannya apakah ini tepat atau tidak? Kalau menurut saya ini tidak tepat. Karena kosakata negara dalam kasanah bangsa Indonesia ini asalnya ada dua. Dari kitabnya Empu Prapanca, kita mengenal kata negara. Negara yang dimaksud oleh Empu Prapanca bukanlah modern state, sebagaimana yang dimaksud oleh Niccolo Machiavelli. Nah, kemudian ada dalam kosakata Minang, kita mengenal kata nagari. Nah, nagari tentu berbeda dengan state. Nah, jadi ini yang tidak sesuai dengan penerjemahannya. Nah, kita kembali dengan kata lo stato yang ditulis oleh Machiavelli. Machiavelli mengatakan, seorang raja, pangeran, adalah mereka yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itu kata Machiavelli. Jadi Machiavelli mulai membantah bahwa pangeran adalah wakil Tuhan. Pangeran mengatakan bukan. Pangeran atau raja adalah mereka yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Seorang pangeran, seorang raja berhak untuk berperilaku seperti binatang buas. Nah, boleh dia seperti singa dan boleh dia licik seperti kancil. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Nah, doktrin Machiavelli inilah yang masih dipergunakan oleh kita zaman hari ini. Jadi orang semua menggunakan doktrin dari Niccolo Machiavelli. Bagaimana kekuasaan dipertahankan, direbut dan dipertahankan dengan berbagai cara. Machiavelli menuliskan itu tentu melahirkan kontroversial. Karena di zaman itu orang masih menganggap raja adalah wakil Tuhan. Raja tidak boleh dibantah. Titah raja itu sama dengan perintah Tuhan. Karena posisi raja-raja di Eropa itu hampir sama dengan para sultan di dalam Islam. Sultan juga adalah bagaimana mereka sebagai umaro.
gitu loh. Ulama wal umaro, itulah dalam Islam seperti demikian. Nah, setelah Machiavelli kita bisa melihat lagi muncul aliran politik yang lain, Thomas Hobbes. Hobbes menelurkan satu teori yang sangat terkenal, Homo homini lupus. Manusia adalah memangsa, saling memangsa satu sama lain. Manusia bak binatang buas. Hobbes mengeluarkan satu doktrin lagi, teori mengatakan bahwa manusia seperti binatang buas, maka manusia harus diatur dalam satu peraturan yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi peraturan itu sifatnya harus tertulis. Pada zaman kerajaan di Barat dulu, tidak ada yang namanya kitab aturan tertulis. Yang namanya peraturan itu semua berdasarkan pada aturan dari raja, kerajaan, dan termasuk dengan gereja. Tidak ada kitab KUHP, tidak ada kitab hukum perdata ketika itu. Tidak ada yang namanya konstitusi, itu tidak dikenal pada zaman era kerajaan. Maka kita harus melihat bagaimana geopolitiknya. Nah, Hobbes dengan teorinya mengatakan manusia ini harus diatur dengan satu aturan tertulis yang dia bisa diakses oleh semua orang. Karena sifat manusia adalah seperti binatang buas. Jadi manusia harus dibatasi. Nah, kalau kita kaji mendalam, maka tentu teori Hobbes ini adalah teori yang tidak sempurna. Karena sebelumnya Imam Al-Ghazali sudah memberikan kita bagaimana diagnosa terhadap manusia. Manusia itu ada 3 unsur. Ada sifat setan, ada sifat hewan, dan ada sifat malaikat. Manusia yang baik adalah yang mengikuti sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat? Manusia yang kerjanya adalah berzikir dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah manusia yang memiliki sifat malaikat. Dia sama seperti malaikat. Tapi kalau manusia yang gagal adalah manusia yang mengikuti sifat binatang. Sifat binatang ini bagaimana? Dia dibagi 2. Ada binatang ternak dan ada binatang buas. Binatang buas itulah serigala yang saling memangsa satu sama lain. Binatang ternak ini adalah sifat manusia yang pemalas. Dia seperti kerbau. Makan, tidur, senggama, makan, tidur, senggama. Ini binatang ternak. Kemudian ada sifat setan. Sifat setan ini bagaimana? Penghasut, pendengki, penggibah, iri, dan lain-lain. Nah, Hobbes hanya mendefinisikan bahwa manusia itu sifatnya cuma satu. Sifat binatang. Jadi dari sini maka teori Hobbes ini adalah teori yang tidak relevan. Karena dia hanya menggambarkan manusia hanya punya satu sifat, yaitu sifat binatang. Tapi manusia di zaman Renaissance itu mengilhami mengidolakan apa kata Hobbes. Hobbes menganggap manusia adalah seperti binatang buas yang harus kemudian diatur dalam suatu aturan yang sifatnya terang, maka muncullah teori positivisme. Maka muncullah satu tatanan kata Hobbes yang disebut dengan kontrak sosial. Nah, setelah Hobbes muncul lagi eksponen lainnya dalam manhaj politik, itu yang dimunculkan oleh Jan Bodin. Nah, Bodin mengatakan satu kerajaan haruslah memiliki yang namanya sovereignty, kedaulatan. Jadi seorang raja haruslah berdaulat penuh. Raja tidak boleh diintervensi oleh entitas lain, kata Jan Bodin. Maka di zaman itu Bodin menolak adanya intervensi yang dilakukan oleh kaum agamawan terhadap kerajaan. Jadi Bodin mengatakan agama cukuplah di wilayah gereja. Urusan kerajaan itu dilakukan oleh para politician. Jadi dari sinilah teori sekulerisme ini mulai muncul. Sampai kemudian puncaknya muncul yang namanya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau menelurkan teori kontrak sosial. Jadi manusia haruslah
membuat satu perjanjian bersama yang disebut dengan kontrak sosial. Nah, kontrak sosial ini yang kemudian harus dipatuhi. Dari teori Rousseau inilah yang kemudian melahirkan yang namanya konstitusi. Gitu. Turunan-turunannya itulah yang kemudian menjadi undang-undang, menjadi kepres, menjadi perpres dan lain-lainnya. Jadi puncaknya adalah konstitusi. Jadi Rousseau menganggap kedaulatan itu adalah kedaulatan di tangan manusia. Manusia yang berdaulat, tidak ada kedaulatan Tuhan. Jadi para tokoh manhaj politik tadi yang muncul dari sekulerisme, mulai dari Machiavelli, kemudian muncul Hobbes, kemudian muncul John Bodin, kemudian muncul Rousseau dan lain-lainnya, ini adalah disebut dengan manhaj politik. Mereka berpatokan bahwa kekuasaan mutlak merupakan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa aturan soal perihal kekuasaan itu berasal dari kitab suci. Nah, pada era kerajaan dulu, semua aturan itu dianggap berasal dari kitab suci. Apa yang difatwakan oleh gereja dan raja itu dianggap ejawantah dari penerapan terhadap kitab suci. Walaupun ketika di zaman itu banyak sekali yang namanya penyimpangan. Tapi yang dilihat dari apa yang disampaikan oleh Ian Dallas, bahwa absolute power inilah sangat kita harus lihat. Nah, maka muncul puncaknya adalah kita lompat sampai 3 abad kemudian. Tadi kita lihat Massacre at Paris, pembantaian di Prancis, di Paris, tahun 1572. Maka kita lompat pada tahun 1789, yang namanya peristiwa Revolusi Perancis. Ian Dallas memberikan pesan bahwa kita harus melihat apa yang berlangsung pada Revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini adalah kejadian yang terbalik dari Massacre at Paris. Dalam Revolusi Perancis yang dibantai adalah kelompok dan pengikut Katolik. Jadi kalau dulu Massacre at Paris, kelompok kaum Katolik, pengikut gereja Roma dan raja ini membantai kaum Huguenot. Pada Revolusi Prancis, kaum Huguenot, pengikut Protestan, pengikut para filosof, ini mereka membantai para pengikut Roma. Jadi orang-orang Katolik ini yang dibantai. Maka puncaknya adalah Raja Louis ke-16 ini digantung di depan penjara Bastille di kota Paris. Nah, Revolusi Prancis, maka di situ muncul adagium equality, liberty, fraternity. Ini yang sampai hari ini dikagumi, tapi orang tidak memahami apa maknanya. Nah, Robespierre, pemimpin Revolusi Prancis, meneriakkan liberty, merdeka. Merdeka dari apa? Ketika itu peristiwa Revolusi Prancis adalah perang saudara antara bangsa Prancis dengan bangsa Prancis. Tidak ada bangsa lain menjajah bangsa Prancis, tidak ada. Tapi adalah perang saudara, liberty. Nah, ternyata garis perbedaannya hanya soal akidah dalam tanda kutip. Yang membedakan perang itu hanyalah soal ideologi. Jadi benar-benar ini adalah perang saudara yang disebabkan perbedaan ideologi. Ideologi antara pengikut fatalisme yang dulu diterapkan oleh gereja Roma dan raja dengan para pengikut sekulerisme. Dalam tanda kutip yang lain, ateisme. Gitu. Jadi kalau dalam istilah Islam, ini adalah perang antara pengikut Jabariyah melawan pengikut Qadariyah. Yang satu mengatakan bahwa segala sesuatunya takdir adalah kehendak Tuhan, termasuk apa yang menjadi fatwa dari raja. Ini adalah pengikut fatalisme. Lawannya, Robespierre dan manhaj politik tadi, mereka mengatakan segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Raja adalah kehendak manusia. Manusia yang menentukan siapa yang menjadi raja. Manusia yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Maka inilah disebut dengan Qadariyah, kaum ateisme, yang mereka tidak lagi percaya kepada
pada kitab suci. Mereka percaya pada konstitusi. Jadi revolusi Prancis adalah pertarungan antara dua aliran. Jadi yang kata Robespierre, liberty, merdeka. Liberté, merdeka dari apa? Merdeka dari dogma. Merdeka dari kitab suci. Kita tidak perlu lagi kitab suci, kata Robespierre. Maka kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan pada kehendak aturan yang kita susun sendiri. Itu yang disebut dengan konstitusi. Jadi itu liberty, itu makna dari liberty. Kemudian muncullah equality, keadilan. Apa yang disebut dengan keadilan? Nah, keadilan artinya manusia berhak adil berdasarkan aturan yang dibuat oleh hukum manusia. Kemudian muncul satu kata lagi, fraternity, persaudaraan. Apa yang disebut dengan persaudaraan? Persaudaraan ini adalah sesama pengikut dari orang-orang yang percaya kepada paham ateisme. Jadi persaudaraan itu muncul dari sana. Ukuahnya adalah ukuah berdasarkan ideologi yang dianut. Nah, itulah yang berlangsung pada era revolusi Prancis. Nah, jadi pada munculnya manhaj politik, tidak serta-merta kaum barat itu semuanya setuju. Mereka juga melakukan penolakan-penolakan. Jadi yang disebut oleh Machiavelli, Montesquieu, sampai kemudian Rousseau, ini dulu mereka memiliki lawan. Ini yang oleh Ian Dallas, itu kelompok manhaj politik. Ada kelompok kontranya, ini disebut dengan kelompok monarkomak. Siapa monarkomak ini? Mereka juga anti terhadap monarki, anti terhadap tirani. Inilah yang diusung oleh Duplessis Mornay yang menuliskan Vindicte contra Tyrannos. Jadi kelompok ini mereka menganggap bahwa penggulingan terhadap raja itu sah jika raja melakukan ketiranian. Mereka mengutip apa yang berlangsung pada pembunuhan Julius Caesar pada peristiwa Imperium Romawi. Jadi Julius Caesar itu digulingkan karena dianggap sudah melakukan tirani kekuasaan. Nah, Mornay mengatakan cara kita menggulingkan raja dengan melakukan pembunuhan itu sah. Sama seperti dengan pembunuhan Julius Caesar. Nah, pengusung yang kedua dari kelompok ini adalah Theodore Beza. Ini adalah murid dari John Calvin. Theodore Beza mengatakan kekuasaan harus berdasarkan pada kedaulatan Tuhan. Tidak ada kedaulatan manusia. Jadi tetap kehendak Tuhan. Tapi dalam analisa Ian Dallas, pengusung dari monarkomak ini kalah populer dengan para pengusung dari teori politik. Maka yang sampai kepada hari ini adalah para pengusung teori politik yang lebih dikenal. Maka dari itu, disinilah kita memerlukan satu evaluasi besar. Apakah benar manhaj politik ini menjadi manhaj satu-satunya dalam jalan kekuasaan? Nah, dibalik dari kelemahan teori politik ini, ternyata ini berlangsung dua peristiwa besar. Jadi dibalik revolusi Prancis tadi, maka muncul satu kejadian yang ini tidak dicatatkan dalam ilmu tata negara. Bagaimana kejadiannya? Kejadian ini yang akan bisa memberikan jawaban terhadap realitas pada hari ini. Mengapa realitas sekarang semua state, semua negara ini memiliki utang berbunga? Yang namanya Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Jepang, Cina, termasuk Indonesia, ini sekarang memiliki yang namanya utang berbunga. Jadi semua realitas modern state ini selalu yang punya namanya utang dan terjebak pada bunga utang yang ini tidak putus-putus dan impossible untuk dibayarkan. Jadi bunganya saja ini tidak bisa dibayarkan, apalagi utang pokoknya. Jadi yang namanya negara sudah terjebak dalam pola ribawi, termasuk warga negaranya.
Jadi bukan cuma warga negaranya, tapi entitas negaranya pun sudah terjerat dalam skema satanic finance atau ribawi. Nah, mengapa ini muncul? Maka dua peristiwa besar ini bisa menjadi gambaran untuk melihat kita asal muasal hal itu berlangsung. Peristiwa pertama adalah Revolusi Inggris yang berlangsung tahun 1668. Jadi Revolusi Inggris adalah kejadian ketika keluarnya kerajaan Inggris dari Liga Imperium Romanum Sacrum. Jadi mereka tidak lagi tunduk pada gereja Roma. Raja Inggris yang ketika itu dijabat oleh Raja William, ini kemudian dinikahkan oleh Ratu Mary. Mereka kemudian memimpin Inggris, tapi mereka keluar dari gereja Roma dan mereka menganut agama Protestan. Mereka mengikut pada Martin Luther. Nah, pertanyaannya, dulu absolute power dan wealth, kekayaan itu berada pada tangan gereja. Ketika Raja Inggris memutuskan tidak lagi tunduk pada gereja Roma, mereka kemudian tidak memiliki power atau wealth untuk menjalankan kerajaannya. Maka kejadian pasca Revolusi Inggris, setelah Raja William didapuk menjadi raja, maka berkumpullah 25 orang baron Yahudi. Mereka berkumpul, berkoalisi, membangun satu konsorsium, memberikan utang kepada Raja William sebesar 25 juta pound dalam bentuk emas. Nah, uang ini dijadikan modal oleh Raja William untuk menjalankan kerajaannya. Tapi dengan syarat ini utang berbunga. Uang ini harus dikembalikan berikut dengan bunganya. Dari mana sumber Raja William untuk bisa membayar utang? Dari yang namanya pajak. Jadi dari situlah skemanya. Tapi tidak cukup demikian. 25 orang baron tadi, mereka kemudian meminta hak untuk mengatur ekonomi kerajaan Inggris. Maka dibuatlah namanya Bank of England. Ini adalah bank sentral pertama di dunia yang mereka memiliki otoritas untuk mengatur sebuah kerajaan. Jadi bank sentral ini adalah seorang debitur, seorang kreditur yang memberikan pinjaman kepada raja. Jadi dari sini skemanya. Maka kita bisa melihat Raja Inggris memiliki utang berbunga. Pola yang sama ini berlangsung ketika Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis, Robespierre didapuk menjadi Raja Kaisar Prancis yang kemudian dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Ketika Napoleon memimpin kerajaan Prancis, maka 75 orang Yahudi, mereka berkumpul membangun konsorsium memberikan 75 juta lira. 75 lira dalam bentuk emas kepada Napoleon. Napoleon, engkau menjadi raja, tapi kami yang mengatur keuangan kerajaan Prancis, kata mereka. Maka muncullah Bank de France. Maka dari sini, setiap modern state pasti memiliki yang namanya bank sentral. Jadi teori Montesquieu ini di situ sudah terpatahkan. Teori politik mulailah tidak lagi bisa dipercaya, kata Ian Dallas. Karena kata Montesquieu, struktur sebuah negara haruslah check and balance system. Jadi eksekutif harus dikawal oleh legislatif, legislatif harus diawasi oleh judikatif. Tapi ada satu entitas lain yang ini tidak bisa diawasi oleh eksekutif. Tidak bisa diatur eksekutif, tidak bisa diawasi oleh judikatif, ataupun dia tunduk di bawah legislatif. Itu adalah bank sentral. Maka kita bisa melihat tatanan politik modern selalu muncul yang namanya bank sentral. Bank sentral inilah mereka yang memiliki otoritas untuk mencetak uang. Nah, maka dari sinilah kita bisa melihat mengapa setiap negara modern ini memiliki utang. Utang nasional dan ditambah dengan bunga. Nah, menurut Ian Dallas,
pola yang namanya modern state ini tidak layak disebut yang dengan istilah republik. Jadi pola republik tidaklah demikian, kata Ian Dallas. Yang namanya republik itu adalah sebagaimana dulu penerapan pada era Romawi kuno. Karena kosakata republik ini berdasar dari kosakata era Romawi kuno. Jadi pengulangan yang terjadi pada era kekaisaran Romawi yang berlangsung pada era Octavianus, kata Ian Dallas, maka ini berlangsung pada era modern state. Jadi dulu pergeseran republik Romawi itu berlangsung pada era Octavianus. Ini adalah cucu Julius Caesar. Pada era Octavianus, kaisar hanyalah sebatas menjadi boneka. Yang mengontrol dari seorang kaisar adalah para legiun. Legiun ini adalah tentara Romawi. Era modern state, kata Dallas, seorang pemimpin atau presiden atau seorang raja, mereka juga hanya sebatas boneka. Yang mengontrol mereka adalah para bankir. Jadi ini adalah pengulangan yang berlangsung pada era dulu. Jadi dulu, maka kondisi modern state ini tidak layak disebut dengan kata republik. Nah, inilah yang maka Ian Dallas memberikan kita satu siklus yang menjadi jalan keluar. Bahwa situasi dan kondisi ini membuat kita harus melihat bagaimana jalan keluarnya. Ian Dallas mengutip siklus Polybios. Polybios ini adalah sejarawan Romawi yang dia terkenal dengan siklus Polybios. Semua peradaban akan mulai dari monarki, monarki akan bergeser menjadi tirani, tirani bergeser menjadi aristokrasi, aristokrasi akan bergeser menjadi oligarki, oligarki akan bergeser menjadi demokrasi, demokrasi akan berubah lagi menjadi oklokrasi, dan oklokrasi akan berubah kembali menjadi monarki. Nah, dari apa yang berlangsung dan dijabarkan oleh Ian Dallas, maka di zaman kita hari ini bukanlah zaman yang disebut dengan demokrasi. Kalau merujuk pada siklus Polybios, ini adalah zaman oklokrasi. Ketika sistem kekuasaan ini dikendalikan dan dipimpin oleh kaum perusak. Jadi istilahnya disebut dengan oklokrasi. Setelah oklokrasi, maka akan kembali kepada monarki. Jadi fase dari oklokrasi kembali kepada monarki, inilah disebut dengan fase interim. Kata Ian Dallas, inilah yang harus kita raih. Bagaimana masa interim ini harus kita siapkan. Nah, monarki terbaik, kata Ian Dallas, adalah Madinah Al-Munawwaroh. Jadi bagaimana penggambaran monarki itu adalah Madinah Al-Munawwaroh. Jadi monarki yang dimaksud adalah bukan monarki the king can do no wrong, sebagaimana yang dulu dipitnah oleh para pengusung manhaj politik di abad pertengahan. Nah, maka dari itu monarki terbaik adalah bagaimana penerapan Madinah Al-Munawwaroh. Jadi ketika seorang pemimpin ini dikawal oleh ahlul hali wal aqd, kemudian umat itu berada dalam posisi di bawah kendali seorang pemimpin dan para ulama. Jadi ulama dan umaro ini dua-duanya berkolaborasi untuk mengawal umat. Nah, begitulah pola the entire city, bagaimana kota yang ideal. Maka Dallas memberikan satu istilah raison d'etat, bagaimana rasionalisasi terhadap state yang ini muncul pada abad pertengahan di Eropa yang sampai sekarang ini masih menjadi amalia. Maka dari jalan keluar itu kita bisa melihat jawaban keluarnya era oklokrasi ini, maka tidak akan kembali kepada demokrasi karena era demokrasi ini sudah lewat. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk menciptakan satu tatanan masyarakat, ini yang disebut dengan new nomos. Dallas mengambil istilah new nomos, tatanan masyarakat baru. Bagaimana tatanan masyarakat baru ini?
ini adalah tercipta dan terkumpul oleh satu ideologi yang sama. Jadi tatanan New Nomos ini bukanlah didasarkan pada kesamaan terhadap satu kegemaran tertentu, misalnya kesamaan terhadap orang-orang yang gemar dengan emas dan perak, bukan itu. Tapi New Nomos adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki tauhid yang sama. Sebagaimana dulu ketika peradaban modern state ini dikumpulkan oleh kaum fraternity yang mereka berkumpul dan bersatu karena kepercayaan terhadap ateisme. Maka antitesa dari ateisme adalah kembalinya tauhidullah. Tauhidullah, maka di sini adalah kembalinya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kumpulan orang-orang yang meyakini kembali bahwa yang namanya takdir bukanlah yang berdasarkan versi Jabariyah ataupun versi Qadariyah. Jadi New Nomos adalah bentukan dari orang-orang yang bisa melakukan perlawanan terhadap doktrin fatalisme yang merupakan lahir dari doktrin ateisme. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi tatanan tauhidullah, orang-orang bertauhid, inilah yang akan membentuk satu peradaban baru. Itu yang melahirkan dari the entire city atau tatanan kota ideal sebagaimana Madinah Al-Munawwaroh. Demikian dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk bisa membaca dan jadi baik begini. Jadi gambarannya adalah apa yang berlangsung pada pola kita sekarang. Yang berlangsung di Indonesia, Amerika, Inggris sekalipun, ini adalah buah dari Renaissance di Eropa. Manhaj politik ini hanya ada dua pola, termasuk sistem hukum. Sistem hukum hari ini hanya ada dua mazhab. Mazhab Eropa kontinental dan common law Anglo-Saxon. Kita punya hukum Pancasila. Tidak pernah ada kita penerapan hukum Pancasila. Maka kalau ditanya bagaimana posisi Pancasila, apakah Pancasila sebagai ideologi? Kalau tadi kita lihat gambaran fatalisme yang didoktrin, yang merupakan dogma yang disampaikan oleh Roma dan lain-lain, maka itu muncul dari konsep gagasan sampai pelaksanaan. Kemudian juga bagaimana doktrin sekulerisme yang melahirkan manhaj politik, maka itu muncul dari gagasan sampai aplikasinya. Nah, kemudian muncul ada juga konsepnya Lenin, Marxis, dan lain-lain, sampai kemudian pernah hampir dilaksanakan oleh Italia maupun sampai pada Soviet. Nah, dari ide dan gagasan itu kemudian muncul satu kesatuan. Nah, jadi Al-Fakir nanti tidak akan masuk pada format spesifik, tapi kita melihat apa yang disampaikan oleh Ian Dallas ini adalah sangat penting untuk memberikan gambaran restrukturisasi cara berpikir bahwa hari ini sistem di dunia ini adalah sama. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, kufur adalah satu milah. Jadi kufur adalah satu milah. Mau yang namanya komunisme, kapitalisme, ini semua adalah sama. Itu adalah kufur, milah yang sama. Tidak ada perbedaan di sana. Gitu. Jadi Ian Dallas juga menyampaikan itu. Maka beliau kemudian memberikan pesan bahwa pertarungan peradaban itu semua adalah dimulai dari pertarungan ideologi atau dalam tanda kutip akidah. Persamaan akidah, maka inilah yang akan melahirkan sebuah peradaban. Apakah penganut Jabariyah atau penganut Qadariyah? Kalau dalam tatanan Islam, akidah itu hanya ada 3. Kalau tidak Jabariyah, dia Qadariyah. Maka di tengahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Madinah Al-Munawwarah itu dibangun oleh para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan Qadariyah. Perbedaannya adalah kaum Jabariyah meyakini segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Manusia ini adalah pasif. Kita menjadi fatalis, pasif. Tidak bisa melakukan apapun. Kalau dalam akidah Al-Quran sudah menjelaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala apa yang engkau perbuat. Nah, kalau akidah sekularisme menganggap bukanlah demikian. Tuhan hanya sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi manusia ini dianggap punya hak dan kewenangan untuk mengatur alam dunia. Tuhan sudah menciptakan di awal. Akidah Mu'tazilah mengajarkan bahwa Tuhan hanya kehendaknya di awal. Bukan kehendak ketika alam dunia ini berlangsung, maka kehendak Tuhan sudah tidak berakhir. Sudah berakhir. Inilah problem dari kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah dan kaum sekuleris. Karena kaum sekuleris menganggap hukum itu diatur oleh manusia, tidak lagi merujuk pada kitab suci. Itu. Jadi perdebatannya adalah di sana. Konstitusi atau kitab suci. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada. Pilihannya ada dua. Kaum sekuleris menganggap konstitusi itu adalah berdasarkan kehendak manusia. Maka antitesanya adalah ke back to kitab suci. Kitab suci sudah memiliki aturan dan pandangan yang sudah lengkap tatanannya. Nah, maka dari gambaran inilah entire city atau kota yang sempurna ini adalah gambaran dari orang-orang yang kembali kepada kitab suci. Kembali kepada semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Tidak ada kedaulatan Tuhan yang parsial. Kedaulatan Tuhan yang memang semuanya adalah pure. Berdasarkan pada kehendak Tuhan, manusia kembali kepercayaan kepada takdir. Yang namanya takdir ini adalah bagian dari qada wal qadar. Kalau dalam rukun iman ini adalah kepercayaan yang wajib diyakini sebagai bagian dari keimanan. Jadi percaya pada qada wal qadar. Nah, jadi gambaran inilah yang disampaikan oleh Ian Dallas. Maka kemudian beliau memberikan satu konklusi, melampirkan tentang gambaran para pemuda Kahfi. Bagaimana kisah pemuda Kahfi. Sebagaimana dalam lampiran buku ini, beliau melampirkan gambaran pemuda Kahfi. Jadi pemuda Kahfi ini, ada yang menyampaikan ini 9 orang. Bagaimana 9 orang ini bisa berkumpul? 9 orang ini berkumpul, mereka dulunya tidak saling kenal. Mereka tidak saling kenal, mereka berasal dari kampung yang berbeda, di satu sama lain. Tapi mereka sama-sama melihat, memahami kemusyrikan yang sama. Kemusyrikan yang dilakoni oleh raja di setiap wilayah masing-masing. Ketiranian yang dilakukan oleh raja di wilayah masing-masing. Maka kemudian mereka melakukan perlawanan, sampai kemudian mereka dikejar-kejar dan kemudian mereka berkumpul di satu titik yang sama. Karena dengan imannya, dengan mempertahankan akidahnya, mereka kemudian melakukan perlawanan. Sampai kemudian berjumpa dalam satu di bawah pohon, kemudian mereka masuk ke dalam gua untuk sama-sama beristirahat. Jadi kisah pemuda Kahfi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan berkumpulnya orang-orang yang punya tauhid yang kuat untuk dijumpakan satu sama lain. Nah, jadi di zaman hari ini, kemusyrikan ini juga berlangsung dalam pola yang sama. Ketiranian, otoritarianisme, dan lain-lainnya, maka ini memerlukan satu jamaah dari orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat, yang bukan dalam bahasa Mu'tazilah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang akan berkumpul membangun suatu peradaban, itulah yang disebut dengan New Nomos. Bagaimana penerapan itu, kemudian kembali kepada kitab suci, kembali kepada Al-Quran wa Sunnah yang sesuai dengan pola Madinah Al-Munawwarah. Jadi paling tidak, buku ini akan memberikan kita gambaran bagaimana kita keluar dari semraut pola
ribawi yang menggeluti alam dunia sekarang. Jadi tidak ada satupun wilayah atau state yang tidak terkena satanic finance pola ribawi hari ini. Maka disinilah diperlukan jalan keluar untuk sama-sama melakukan perlawanan. Jadi yang namanya perlawanan adalah kapasitas untuk melawan. Maka itulah yang disebut dengan freedom. Kata Ian Dallas. Jadi freedom adalah kapasitas untuk melawan. Jadi bukan kita menjadi pasif terhadap riba dan lain-lain, maka ini harus diperangi. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi gambaran buat kita semua, bisa menjadi pemantik pemikiran kita semua untuk kita bisa memahami apa isi buku ini dan memahami bagaimana jalan keluar dari kemelut zaman. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tutup dan kita sudahi diskusi ini. Nanti kita akan sambung setelah ini, tapi paling tidak ini karena kita sudah waktu asyar, kita tutup dulu sambil nanti kita bisa berdiskusi di setelah lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.